Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak kelas 6. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi di kelas 6, terutama pada mapel IPA. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya Pak Bimo sudah memberikan tugas pada anak-anak tentang materi magnet untuk melengkapi bagan. Nah, di situ sebenarnya itulah adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada bab magnet ini. Nah, kemarin anak-anak sudah Pak memberikan bagan, memberikan alur untuk yang dipelajari apa saja. Nah, hari ini ya bagan yang kemarin anak-anak sudah buat coba dibuka, diambil, kemudian dilihat kembali. Hari ini akan Pak memberikan materinya. Jadi nanti anak-anak tinggal mengoreksi bagan yang sudah anak-anak buat sudah pas atau belum, barangkali ada yang perlu dibenahi nanti bisa dibetulkan gitu ya. Ya, baiklah anak-anak semuanya, kita mulai. Jangan lupa sambil bagannya disimak. Ini materi tentang magnet. Nah, ini seperti yang kemarin. Apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama ada jenis-jenis magnet, yang kedua ada bentuk magnet, yang ketiga sifat-sifat magnet, kemudian cara membuat magnet, caranya bagaimana, dan apa manfaat magnet. Nah, ini yang penting, ini apa sih pemanfaatan magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita mulai dari ini jenis magnet. Nah, jenis magnet ini ada dua macam. Ada magnet alam dan ada magnet buatan. Magnet alam merupakan magnet yang terbentuk secara alami. Jadi memang secara alamiah sudah ada di bumi ini, magnet bumi ya. Jenis bebatuan yang sudah mengandung magnet. Jadi memang dari alam sudah terbentuk magnetnya. Yang kedua magnet buatan. Nah, ini magnet yang dibuat oleh manusia. Ini bisa dibuat. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana cara membuat magnet buatan ini seperti apa. Ini yang akan kita pelajari lebih banyak ya. Jadi ada magnet alam dan juga magnet buatan. Kemudian bentuk magnet. Nah, ini bentuk magnet ini bermacam-macam. Loh, kok bentuknya bisa bermacam-macam, Pak? Iya, memang sengaja dibentuk seperti ini karena ini kan magnet buatan semua. Sengaja dibentuk sesuai dengan kebutuhan nanti. Jadi sesuai dengan kebutuhan peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bentuk magnet-magnetnya akan disesuaikan. Oh, alat ini menggunakan magnet yang bentuknya seperti ini gitu. Ada magnet ladam, ini bentuknya seperti ini, hampir mirip seperti huruf U tapi sedikit berbeda. Kemudian magnet batang, bentuknya kotak ya, seperti balok. Magnet batang ini disebut sebagai magnet batang, kotak memanjang seperti balok. Yang ketiga ada magnet U. Nah, ini bentuknya seperti huruf U, bentuknya huruf U, maka disebut sebagai magnet U. Kemudian magnet keping, karena bentuknya seperti koin, magnet keping atau magnet. Ada juga yang menyebut magnet cincin ya, karena bentuknya memang seperti keping atau seperti cincin. Yang kelima magnet jarum. Nah, ini bentuknya ini lancip, ujungnya lancip, magnet jarum. Dan yang keenam adalah magnet silinder, bentuknya seperti tabung itu ya, silinder. Nah, ini beberapa bentuk magnet, jadi anak nanti harus bisa membedakan bentuk magnet dan juga nama-namanya ya. Ada magnet batang, magnet U, magnet jarum, magnet keping, magnet silinder. Ini harus dihafalkan, harus dikenal. Ini bentuk-bentuk magnet. Nah, ini yang penting anak-anak semuanya. Ini yang bagian yang akan banyak kita pelajari ya, ini tentang sifat-sifat magnet. Nah, magnet ini juga mempunyai beberapa sifat.
Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, ya, selalu memiliki dua kutub, pasti itu. Memiliki dua kutub, yaitu biasa disebut dengan utara dan selatan. Nah, ini magnet ini seperti pada gambar ini, coba anak-anak lihat. Kalau yang sini ini kutub selatan, maka yang satunya pasti kutub utara. Nih, biasa disimbolkan dengan huruf. Ada yang pakai huruf selatan, ini disimbolkan dengan S. Biasanya nanti di sini ada tulisannya S, ada simbolnya utara. Nah, untuk utara ini ada yang menyimbolkan dengan huruf U. Tapi ada juga yang seperti ini, N dan S. Ini maksudnya apa? Ini beda bahasa saja. Kalau ini pakai bahasa Inggris, N itu north, gitu, artinya utara. Sementara bahasa Inggris pakai huruf N. S itu south, selatan. Nah, kebetulan huruf awalnya sama, jadi simbolnya disimbolkan dengan huruf S. Kemudian gaya tarik terbesar berada di kutub magnet. Maksudnya apa? Kekuatan tarikan dari magnet ini yang paling kuat itu ada pada kutubnya, bukan di sini, bukan di tengah-tengah sini, bukan di sini, bukan, ya, tapi yang paling kuat gaya tarikannya adalah di bagian kutub. Nah, ini kalau yang ini berarti yang paling kuat juga di sini, di bagian kutub ini, pinggir sini. Nah, sama di bagian ini, kedua kutubnya ini sama-sama kuatnya. Ya, ini bagian magnet yang memiliki gaya tarik terbesar pada magnet itu tentunya. Itu ya, jadi sifatnya tadi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian gaya tarik terbesar berada di kutub magnet. Nah, sifat magnet yang berikutnya, mampu menarik logam, seperti besi, baja, nikel, ya. Ini seperti yang anak-anak lihat pada gambar ini. Ketika magnet didekatkan dengan paku, karena kebetulan paku ini terbuat dari besi, ya, untuk logam ini bisa ditarik, ya, mampu menarik dari logam, ya, besi, ya, termasuk semua benda-benda yang terbuat dari besi ini kalau didekatkan bisa tertarik, ya, tertarik oleh magnet ini. Nah, ini karena ada benda-benda yang tidak bisa ditarik, seperti halnya misalnya kayu, kertas, kemudian kain, itu kalau didekatkan tidak tertarik, tapi kalau logam tertarik. Itu ada juga aluminium. Kalau aluminium ini bisa tertarik, tapi tarikannya tidak begitu kuat, tarikannya lemah, nempelnya nggak begitu kuat. Nih, bisa diuji coba pada uang koin itu yang terbuat dari aluminium, ketika ditempelkan pada magnet, ini tidak begitu kuat nempelnya. Ini mampu menarik logam, ya, sifat yang kedua. Kemudian sifat yang berikutnya, nah ini juga penting yang harus kalian pahami. Kutub senama akan tolak menolak. Maksudnya bagaimana kutub senama? Jika ada dua magnet, ya, nih kembali ke sini ya. Jika ada dua magnet yang didekatkan, terus kutub yang sama didekatkan, misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka dia akan tolak menolak, tidak mau nempel, justru tolak menolak, ya, nih. Tapi jika kutub tidak senama, maksudnya kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, pasti akan tarik menarik. Ini seperti anak-anak bisa lihat pada gambar, ini kutub selatan, ini kutub utara, ya. Ketika ini nanti didekatkan, maka yang terjadi apa? Akan tarik menarik. Tapi ketika utara didekatkan dengan utara, dia akan tolak menolak, gitu ya.
Terus memiliki gaya magnet. Nah, tadi gaya magnet itu apa? Atau gaya tarik gitu, kekuatan menarik itu loh yang dinamakan gaya magnet. Kekuatan menarik benda-benda itulah yang disebut dengan gaya magnet. Nah, ini dapat menembus kaca, kertas dan kayu. Maksudnya apa? Misalnya ini seperti percobaan ini, di atas ditaruh paku yang terbuat dari besi, ya tak? Terus ini diberi pembatas kaca, kemudian di bawahnya ditempeli magnet, maka paku yang ada di atas kaca ini dia akan ketarik oleh magnet ini. Buktinya apa? Kalau magnet ini digeser, paku yang di sini juga akan ikut geser. Nah ini bisa menembus, termasuk menembus kayu bisa, walaupun kayu itu tidak bisa ditarik oleh magnet, tidak bisa nempel pada magnet, tapi ketika ada logam di atas kayu, maka logamnya ini bisa ikut ketarik oleh magnet tadi, kayunya bisa ditembus, ya. Nih kan ini kalau digeser, pakunya ini akan ikut geser, kemanapun geser. Jadi ini bisa menembus. Nah, sekarang ini setelah mempelajari sifat magnet, tadi sudah sifat magnet. Sekarang cara membuat magnet. Nah, ini yang pertama ada dengan cara gosokan. Ini maksudnya gimana? Digosok. Yang pertama kita sudah punya magnet yang jadi ini. Nah, ini digosokkan pada besi atau baja. Ini digosok-gosokkan, nanti besi atau baja ini dia juga akan menjadi magnet. Nah, tapi ini cara menggosoknya ini harus searah, tidak boleh digosok bolak-balik, nggak harus searah gini. Nah, digosok searah, gosok searah gini. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan induksi namanya. Maksudnya bagaimana induksi? Ini magnet yang sudah jadi, ya, terus ini ada logam. Logam ini ditempelkan atau didekatkan pada magnet ini, maka logam ini juga akan bermuatan magnet. Nah, buktinya apa? Di sini diberi paku atau diberi serbuk besi, ini bisa ketarik. Jadi disalur ke ya, menyalur ini. Nah, ini namanya induksi. Ini magnet penginduksi, ini besi atau baja, dan ini benda logam yang bisa ditarik. Ini induksi. Kemudian cara yang ketiga lah ini elektromagnet namanya, yaitu dengan dialiri listrik. Contohnya ini pakai, ini listriknya kecil, pakai baterai. Ini ada ini kawat, ya toh, dililitkan pada logam. Nah, ketika logam ini dialiri arus listrik, maka logam ini juga bisa bermuatan magnet nih. Buktinya bisa menarik logam yang lainnya. Ini seperti ini. Gambar ini juga dialiri listrik sehingga bisa menarik paku-paku yang ada di sini. Ini semakin besar listriknya, maka gaya tarik yang akan dihasilkan ini juga akan semakin besar. Kalau hanya kecil listriknya, ya gaya tariknya juga kecil. Tuh, ada 3 cara pembuatan magnet. Yang terakhir ini tentang manfaat. Nah, ini yang penting bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan magnet. Ini yang pertama bisa digunakan pada kompas sebagai penunjuk arah, karena kompas ini pasti nanti jarum magnet ini, jarum kompas yang terbuat dari magnet ini, dia akan menunjukkan arah utara dan selatan. Jadi ketika bingung arah, ini bisa sebagai penunjuk arah ini kompas ini. Nah, jarumnya akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Kemudian digunakan juga pada bel listrik. Ini di dalamnya ini ada magnetnya. Digunakan juga pada dinamo sepeda. Terus pada pintu kulkas, ya pintunya itu bisa dibuka, kemudian ketika ditutup bisa merekat. Nah, itu kan ada magnetnya. Termasuk juga pintu wadah pensil itu kan juga pakai magnet. Nah, ini pemanfaat yang lebih besar ini. Digunakan pada kereta, ini kereta canggih ini, gitu, kereta canggih yang ini relnya ini terbuat dari magnet. Ini canggih sekali, ini lebih cepat dari kereta-kereta biasanya yang relnya dari besi itu. Kemudian ini bisa digunakan untuk mengangkat besi-besi. Ini dengan di elektromagnet ini, gitu.
Ini bisa mengangkat besi-besi yang besar, yang berat. Ini bisa digunakan di perindustrian ini. Nah, itu manfaat magnet, masih banyak manfaatnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Nanti anak-anak bisa memperkaya pengetahuannya, bisa membaca buku yang lebih banyak, atau juga bisa mencari materi-materi di internet. Baiklah, anak semuanya, untuk materi magnet cukup. Nanti silahkan bagan yang sudah anak-anak buat, jika masih kurang tepat bisa dibetulkan, kalau kurang lengkap bisa dilengkapi. Nah, besok Sabtu bagannya itu dikumpulkan, nanti akan Pak Bimo cek, Pak Bimo koreksi, Pak Bimo lihat seperti apa, apakah sudah lengkap atau belum. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap semangat terus mencari ilmu dalam kondisi apapun ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.